Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat ketemu kembali dengan Ibu. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat bukan? Alhamdulillah. Jangan lupa pesan Ibu, kalau kita harus selalu bahagia. Kalau kita selalu bahagia, insya Allah kita akan selalu sehat. Oke, semangat. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, Ibu cintai, anak-anakku yang soleh dan solehah, mari pagi hari ini kita belajar tentang tema 2, subtema 1, yaitu bahasa Indonesia tentang jenis-jenis kata tanya, kemudian IPS tentang makna proklamasi, dan IPA tentang adaptasi tumbuhan pada lingkungan. Oke, kita belajar nggih. Kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jenis-jenis kata tanya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, ataupun perbuatan. Misalnya, apa yang akan kau lakukan hari ini? Nah, itu berarti contoh menanyakan keadaan atau perbuatan. Nomor 2, kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat atau peristiwa secara langsung. Misalnya, di mana kau simpan tasmu? Nah, itu berarti menanyakan tempat. Atau di mana peristiwa kebakaran itu berlangsung? Itu menanyakan peristiwa. Ya. Kemudian kata tanya ketiga yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan itu menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu akan belajar? Kapan kamu akan berangkat sekolah? Dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu digunakan untuk apa? Pinter. Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Subjek itu apa? Pelaku. Siapa nama ayahmu? Nah, itu berarti menanyakan orang. Yang kelima adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Contoh, mengapa kamu tersenyum? Jawabnya mesti karena aku selalu bahagia. Ya. 6, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana caranya membuat bakwan? Bisa kan? Iya. Ibu yakin kalian semua bisa. Mudah sekali, ya. Kita lanjutkan dengan pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran IPS, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Bertepatan sekarang bulan Agustus, kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, ya. Apa itu makna proklamasi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu bangsa Indonesia sebelum merdeka, sebelum pelaksanaan proklamasi, semua warga Indonesia, semua bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah. Ya kan, dari Sabang sampai mereka melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Nah, dari proklamasi itulah maka sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, menjadi pernyataan de facto, kenyataan bahwa dunia akan mengakui Indonesia sudah merdeka. 3, menaikkan martabat bangsa. Apapun maksudnya, orang atau negara yang dijajah anak-anak itu sangat tidak enak, sangat menyedihkan, dan harga diri kita, martabat bangsa Indonesia itu diinjak-injak. Maka setelah merdeka, setelah proklamasi akan menaikkan martabat bangsa Indonesia. Jelas ya? 4, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Jelas, kalau dulu waktu masih dijajah kita harus menurut dengan penjajah, menguntungkan penjajah, kita tertindas.
Tapi setelah ada proklamasi, maka kita akan memulai menjadi negara baru, negara yang mengatur diri sendiri untuk kemakmuran negara sendiri. Ya, yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, kita tahu sejarah Indonesia merdeka yaitu 17 Agustus 1945. Pinter. Yang keenam, sebagai titik tolak atau awal pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwa kalau kita dijajah, kita betul-betul tidak enak, betul-betul tidak nyaman, dan betul-betul disiksa. Setelah ada kemerdekaan, ada proklamasi, maka negara kita akan bisa berusaha memakmurkan rakyatnya. Oke, itu adalah IPS kita. Maka kita lanjutkan terakhir dengan pelajaran IPA, yaitu adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Yaitu merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Untuk apa, Bu? Ya biar tetap bisa hidup, biar tetap bisa lestari. Ya, apa contohnya? Yang pertama itu ada, Ibu saya berikan gambarnya juga, fotonya juga. Tali putri. Tahu tali putri? Itu tanamannya suka ada di kebun teh-tehan, tanaman teh-tehan ya, di pagar. Teh-tehan bisa dibentuk seperti tumbuhan, seperti hewan, gitu anak-anak ya. Tali putri itu parasit anak-anak. Dia tidak mempunyai klorofil sehingga dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Maka tali putri itu harus hidup menempel pada inangnya. Makanan yang ada pada inangnya akan diserap oleh tali putri. Maka kalau ada tanaman kalian di rumah ada tali putri, cepat-cepat diambil biar tidak makanannya tidak diserap oleh tali putri. Kalau makanannya diserap tali putri, akhirnya tanaman inangnya bagaimana? Iya, mati, ya kan? Kita lanjutkan tanaman kedua. Damar. Damar seperti ada pada gambar itu. Damar itu tanamannya tinggi sekali anak-anak. Ya, biasanya ada di hutan-hutan. Nah, tanaman damar itu biasanya diambil getahnya, terus jadikan bahan industri. Tanaman damar itu mahal, ya. Kemudian tanaman kantong semar. Lihat, tanaman kantong semar itu bunganya seperti terompet. Itu ya. Ya. Tanaman kantong semar itu kalian lihat, itu ada apa ya gambar di foto itu ya? Ada serangga. Loh, lah serangga kok iso masuk ke tanaman, ke bunga kantong semar, Bu? Ceritanya begini. Bunga kantong semar, tanaman kantong semar itu makannya nitrogen. Nitrogen itu ada di mana? Ada di serangga. Nah, agar kantong semar itu dapat nitrogen, caranya bagaimana? Gini, kantong semar itu atasnya kan terbuka tuh anak-anak itu. Nah, makanya bunga kantong semar itu mengeluarkan bau busuk. Kita tahu seperti serangga terutama lalat, kalau mau bau busuk pasti dia akan datang, ya kan? Nah, di situ di gambar ada lalatnya masuk ke dalam kantong semar karena mencium bau busuk tadi. Masuk ke dalam bunga kantong semar, kemudian di dalam bunga kantong semar, lalat yang sudah masuk itu akan diproses, akan diperas dan diambil nitrogennya. Begitu nggih? Jelas toh? Iya. Kemudian yang selanjutnya tanaman anggrek hitam. Tanaman anggrek hitam. Iya. Tanaman anggrek hitam, nama saja anggrek hitam. Anggreknya betul-betul hitam. Itu ada di Papua, ya, betul-betul hitam. Di tengahnya ada kemerah-merahan itu. Mengapa kok warnanya hitam, Bu? Agar mengelabui musuh, agar tidak terlalu kelihatan. Jangan dilihat bentuknya. Anggrek hitam itu kelihatan hitam, kelihatan tidak jelas begitu, tidak terang warnanya, tapi mahal banget. Kenapa? Karena anggrek hitam itu tidak bisa dibudidayakan.
Dia hanya bisa hidup sendiri di hutan. Oleh karena itu anggrek hitam termasuk tanaman anggrek yang paling mahal ya. Kemudian sudah selesai ya anak-anak, itu materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian tetap belajar, tetap semangat, tetap bahagia. Jangan lupa selalu pesan ibu, setiap kali keluar rumah harus memakai masker, jaga jarak, jangan mendekati kerumunan. Kalau tidak perlu sekali, tidak usah keluar rumah ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Salam sayang dari ibu, salam kangen dari ibu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga COVID ini cepat berlalu, kita dapat bertemu kembali, kita dapat belajar kembali, kita dapat bermain kembali. Kalian akan ceria dengan teman-teman kembali seperti semula. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.